Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari bersama-sama kita berusaha untuk memahami perkara atau sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah biqadrihi khairihi wa syarihi. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sadar betul bahwa kita manusia ini adalah hamba Allah sebagai makhluk, bukan sebagai khalik. Artinya dalam hal ini kita hidup di dunia ini harus tahu diri bahwa seorang hamba dalam hidup dan kehidupannya hanya bisa merencanakan, berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, tetapi perkara hasil yang akan kita terima, kita harus benar-benar beriman kepada Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam menyikapi perkara takdir Allah, hamba Allah ataupun manusia termasuk kita, jika digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan atau kelompok orang
yang tidak bisa menerima takdir Allah seandainya yang ditakdirkan Allah itu tidak sesuai dengan harapan, dengan yang diusahakan. Mereka sangat kecewa betul ketika awal berusaha sudah memplanning, merencanakan dengan segala sesuatunya yang sudah dianggap rapi, kemudian juga berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi Allah mentakdirkan yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak sesuai dengan harapan hamba Allah itu. Sebagai contoh, misalkan orang yang berdagang, tentu saja perhitungannya orang yang berdagang dari awal sudah merencanakan membeli sekian rupiah, nanti akan dijual atau terjual sekian rupiah, laba sekian rupiah, kemudian meningkat lagi hasilnya nanti digunakan untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Tetapi belum tentu Allah itu akan mentakdirkan apa yang dia rencanakan. Boleh jadi Allah mentakdirkan dengan keterpurukan, dengan kegagalan. Orang yang bertani, misalkan, apapun yang ia kerjakan, yang mereka kerjakan, menanam padi, menanam melon, semangka, atau yang lainnya, sama dari awal sudah direncanakan, dari pembelian bibit, pupuk, perawatan, dan sebagainya. Sehingga yang terkilas adalah hasil-hasil yang meningkat, hasil yang melimpah, dapat uang sekian juta, sekian, digunakan untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Toh semua itu halal-halal saja dan boleh saja orang merencanakan, tetapi belum tentu Allah itu nanti akan mentakdirkan yang sesuai dengan harapannya. Sehingga kelompok yang pertama ini, yang nomor satu ini adalah kelompok orang yang selalu kecewa. Kenapa aku sudah berusaha, sudah berikhtiar, sudah berdoa, tetapi Allah mentakdirkan tidak sesuai apa yang engkau harapkan. Kecewa terlalu dalam sehingga bisa menimbulkan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bahkan sempat stres. Kadang suudzon kepada Allah, oh kalau begitu Allah tidak sayang lagi kepada kita, kepada saya. Kurang apa saya, sudah beribadah ini itu, ternyata kegagalan yang aku terima. Kelompok ini tidak bisa menerima takdir Allah yang syarihi, yang seakan-akan dia anggap jelek. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kedua ini adalah golongan atau sekelompok orang yang tahu betul posisi sebagai seorang hamba adalah terbatas hanya sekedar berusaha, berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Sehingga apapun yang direncanakan, yang diusahakan, yang sudah diikhtari dengan maksimal, beribadah dengan baik, tetapi Allah juga mentakdirkan tidak seperti yang dikehendakinya,
kelompok kedua ini tetap selalu berhusnudzon kepada Allah, bahwa di balik itu adalah banyak kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia, ataupun bisa mengetahui manusia itu setelah terjadi kebaikan dari Allah yang menunjukkan kepadanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehingga kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang benar-benar keimanannya sudah tertancap pada hati yang paling dalam, mengakui betul seorang hamba tidak bisa memaksakan diri kepada Rabb-Nya yang mencipta dan mengatur, hanya mengikuti alur dengan ikhlas. Apapun yang ditakdirkan Allah itu adalah satu takdir yang terbaik. Sehingga dengan demikian kelompok kedua ini adalah kelompok yang hatinya selalu tenang, selalu bisa menerima apapun yang terjadi, baik itu yang sesuai dengan keinginan awal atau yang tidak sesuai dengan keinginan awal, tetap menerima dengan gembira, dengan senang hati, karena Allah yang maha penentu. Hamba tidak bisa memaksakan diri, apa yang diusahakan harus sesuai dengan keinginannya ini. Pernah ada suatu cerita, contoh yang mudah kita pahami. Ada dua orang yang bertetangga, sama-sama putranya mendaftarkan angkatan. Keduanya berjuang sama dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dari awal sampai akhir. Cita-citanya sama, ingin menjadi angkatan. Yang satu tidak diterima. Begitu kecewanya hatinya, karena bermacam usaha sudah ditempuh. Kemudian cerita kepada yang satunya. Yang satunya pun karena diterima hanya bisa merasakan betapa susahnya tetangga yang tidak diterima. Bahkan sampai orang tuanya yang tadi anaknya tidak diterima ikut merasakan pedihnya, karena uang yang dikeluarkan sudah berjuta-juta, padahal itu juga uang dari pinjam sini, pinjam sini. Hatinya tidak bisa menerima, meratapi apa yang diusahakan, merasakan kecewa yang sangat dalam hanya gara-gara tidak diterima. Selang beberapa tahun kemudian, tetangga yang diterima tadi mendapat tugas dari negara, ditempatkan suatu daerah. Kebetulan kehendak Allah lain, baru saja datang ke tempat tugas, timbullah bencana yang sangat dalam. Tsunami besar melanda, sehingga anak itu
hilang, lenyap, bahkan sampai beberapa tahun detik ini pun tidak diketahui di mana matinya, di mana. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan kejadian ini kemudian dulu yang tidak diterima sangat kecewa dalam. Mendengar yang diterima tetangganya itu tadi hilang, lenyap kena tsunami, baru saat itu yakin betul kepada takdir Allah. Kemudian bisa bilang, untung anakku dulu tidak diterima. Seandainya diterima, mestinya juga hilang sampai sekarang. Itu bisa merasakan kalau Allah menunjukkan kebesarannya kepada manusia, bahwa takdir apapun kepada hambanya itu adalah takdir yang terbaik. Hanya saja hamba Allah manusia itu belum bisa merasakan, belum bisa memahami yang paling dalam bahwa Allah itu maha kuasa. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah, suatu bencana, malapetaka, keterpurukan, kegagalan, semua adalah kecuali izin Allah. Maka dalam ayat itu, wa mayu min billahi yahdi qalbahu. Orang-orang yang bisa menerima ketentuan Allah walaupun dalam keterpurukan, walaupun dalam kegagalan, walaupun terkena musibah, tetapi karena orang itu beriman kepada Allah, yakin betul Allah adalah penentu yang paling baik, maka dalam hatinya yahdi qalbahu, akan diberikan petunjuk dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan mereka sadar betul bahwa atas segala sesuatunya apapun, Allah itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh hambanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesimpulan yang saya sampaikan, marilah kita bersama-sama berusaha sebagai hamba Allah. Yang pertama, tempatkan diri kita bahwa kita itu adalah hamba Allah, manusia yang dapatnya, yang bisanya hanya berusaha, merencanakan, berusaha, berdoa, dan bertawakal. Tidak bisa kita sebagai hamba untuk memaksakan Allah sebagai maha penentu. Yang kedua, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, selama kita sudah menempuh jalan yang benar, kita harus bisa menerima walaupun manusiawi hati kita kecewa. Karena rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir Allah. Dengan demikian, kita yakini bahwa di balik musibah, keterpurukan, kegagalan, itu pasti ada hikmah yang terbaik bagi kita,
yang belum kita ketahui. Kemudian yang ketiga, dengan kejadian kegagalan, keterpurukan, musibah, itu adalah justru Allah itu sayang kepada hambanya. Kita harus koreksi diri, mungkin ibadah kita kepada Allah dalam hal penyembahan belum betul, belum benar, jauh dari kesempurnaan. Kita masih banyak kekurangan, kesalahan dalam bergaul dengan manusia dan sebagainya. Agar kita dapat menerima, kita bersabar, meningkatkan keimanan, menambah pahala dengan kegagalan yang bermacam-macam itu. Maka dengan demikian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakini, kita terima apa adanya ketentuan Allah selama kita berjalan dalam jalan yang benar. Pasti Allah akan memberikan kita. Semoga kita sebagai hamba Allah yang beriman dapat menerima apapun yang Allah takdirkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian dan sekian apa yang saya sampaikan. Walaupun hanya sedikit, sekecil dzarrah, harapan saya ada manfaatnya. Banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.